Sambo. Pak Sambo, Pak Sambo. Iya, Tang. Dot. Lima empat atau lima Pak. 54 Ki. Perangkat habis. Jadi bukan HS. Apa kita blok lagi aja. Iya. Blok 19. Tapi sentinya benar jenderal jatuh. Iya. Tapi blok. Kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai rekonstruksi tewasnya Brigadir Joshua yang hari ini sudah dilaksanakan dan menghadirkan semua tersangka kasus tewasnya Brigadir Joshua. Di antaranya ada Ferdy Sambo, kemudian Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo. Jadi ini suami istri, teman-teman, hadir di rekonstruksi adegan ulang tewasnya Brigadir Joshua, kemudian Brigadir RR, Baradae, dan KM Kuat Ma'ruf. Ini hadir di rekonstruksi tewasnya Brigadir Joshua. Ada 3 tempat yang dilakukan rekonstruksi, teman-teman. Pertama di rumah Magelang, tetapi ini tempatnya ada tempat pengganti yang ada di lokasi hari ini, teman-teman, yaitu di Jakarta. Kemudian rekonstruksi di rumah pribadi dari Ferdy Sambo, kemudian rumah dinas yaitu di Duren 3. Dan ada hal yang menarik, teman-teman, terkait rekonstruksi hari ini ketika bertemunya yaitu Ferdy Sambo dengan istrinya. Karena beberapa waktu ketika Ferdy Sambo ditahan ini belum pernah ketemu istrinya, karena sama-sama posisinya kalau Ferdy Sambo ini ditahan, dan kemarin di awal Ferdy Sambo ditahan itu atau ditempatkan di tempat khusus ini tidak boleh ditemui oleh istri Ferdy Sambo. Dan mungkin kali ini adalah pertemuan pertama pasca Ferdy Sambo ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Ini adalah momen yang mengharukan, teman-teman. Suami istri yang lama tidak bertemu, tetapi bertemunya di tempat yang memprihatinkan, yaitu di tempat rekonstruksi adegan tewasnya Brigadir Joshua. Nah, teman-teman, dari rekonstruksi itu kita sudah melihat ada adegan di mana Ferdy Sambo itu ternyata juga menembak Brigadir Joshua. Karena selama ini yang kita tahu bahwa yang menembak Brigadir Joshua itu adalah Baradae. Karena di awal, teman-teman, kasus ini mencuat, dikabarkan ada tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Tetapi informasi awal itu akhirnya menjadi batal karena ada pengakuan bahwa tidak ada tembak-menembak. Yang ada adalah tembakan dari Baradae ke Brigadir Joshua. Tetapi ada pernyataan yang disampaikan oleh narator dari Polri bahwa Ferdy Sambo juga menembak Brigadir Joshua. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Narator Polri TV saat rekonstruksi mengatakan Ferdy Sambo tembak Brigadir Joshua. Narator Polri TV menyebut bahwa Irjen Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Polri. Pernyataan itu disampaikan saat Sambo memperagakan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Polri TV adalah satu-satunya media yang menyiarkan secara langsung rekonstruksi tersebut melalui akun YouTube. Dalam siaran langsung itu, Sambo memperagakan setiap adegan tanpa disertai suara. Hanya narator yang menjelaskan. Jadi memang kalau kita lihat tadi, teman-teman, saat live tidak ada pernyataan pada waktu dilakukan rekonstruksi. Jadi tidak ada perkataan dari Sambo pada waktu rekonstruksi, karena ternyata memang ini sudah
ada naratornya yang menjelaskan terkait rekonstruksi tadi, teman-teman. Berdasarkan narasi yang disampaikan Polri TV, Sambo berdiri di anak tangga paling bawah. Setelah Brigadir Yosua tergeletak, Sambo seperti menembakkan pistol ke arah dinding menuju lantai 2. Peragaan ini untuk menjelaskan telah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Richard Eliezer. Dalam adegan itu, Sambo juga menembakkan pistol ke arah atas. Adegan inilah yang dilaporkan Ferdi Sambo kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Laporan pertama terkait kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Polri. Adegan menembakkan pistol ke arah dinding menuju lantai 2 ini terjadi setelah Brigadir Yosua sudah terbaring di lantai setelah ditembak oleh Ferdi Sambo. Ujar narator Polri TV menjelaskan rekonstruksi tersebut pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Dalam rekonstruksi yang dihadiri Sambo, Barada Richard Eliezer diwakilkan peran pengganti saat memperagakan penembakan Brigadir Yosua. Tim Sus Polri telah merampungkan rekonstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua selama 7,5 jam. Rekonstruksi ini menggambarkan kejadian di 3 lokasi, yakni di rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, tempat kejadian perkara pengganti peristiwa Magelang, dan rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Para tersangka telah melakukan sejumlah adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan. Terdapat 51 adegan dalam rekonstruksi terkait 2 peristiwa awal sebelum di rumah dinas Sambo. 5 tersangka dalam kasus ini yakni Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rika Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati dihadirkan secara langsung. Nah, itu teman-teman rekonstruksi hari ini yang memperagakan terkait tewasnya Brigadir Yosua. Ternyata kalau kita lihat di sini teman-teman, ada adegan Ferdi Sambo juga menembak Brigadir Yosua. Jadi yang menembak Brigadir Yosua ternyata bukan hanya Barada E, tetapi Ferdi Sambo juga melakukan tembakan. Di samping Ferdi Sambo itu menembak ke dinding, teman-teman. Jadi ada tembakan ke dinding yang itu pistol yang dipakai adalah milik dari Brigadir Yosua. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman, kejadian ini, karena kalau kita melihat keluarga Ferdi Sambo itu baik kepada Brigadir Yosua. Bahkan kalau kita lihat fotonya, teman-teman, Brigadir Yosua itu pernah menyetrika pakaian atau baju dari anak-anak Ferdi Sambo. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, teman-teman, terkait peran-peran yang dilakukan oleh Brigadir J kepada keluarga Ferdi Sambo. Artinya pihak dari Brigadir J ini adalah baik kepada keluarga Ferdi Sambo. Demikian juga dengan keluarga Ferdi Sambo, baik kepada Brigadir Yosua. Nah, dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh keluarga Ferdi Sambo kepada Brigadir J, demikian juga Brigadir J kepada keluarga Ferdi Sambo, ini mengejutkan. Kalau pada akhirnya Ferdi Sambo, kemudian istri Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kalau memang tidak ada sesuatu yang membuat marah dari Ferdi Sambo. Padahal kalau kita lihat, teman-teman, dengan kebaikan itu tidak mungkin kebaikan yang telah diberikan oleh keluarga Ferdi Sambo kepada Brigadir J itu kemudian dilakukan nembakan seperti itu kalau tidak ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, inilah teman-teman yang perlu dicari oleh pihak kepolisian terkait apa motif yang melatar belakangi kenapa Ferdi Sambo tega melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Dan kalau masalah motif, kemarin sebenarnya pada waktu rapat dengar pendapat di DPR, teman-teman, Kapolri sudah menyampaikan terkait motif. Menurut Kapolri, kalau tidak pelecehan seksual,
itu perselingkuhan. Jadi antara dua itu teman-teman motif yang terjadi kenapa Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Joshua. Nah, dari apa yang disampaikan Kapolri dan sebelumnya juga disampaikan Pak Mahfud MD bahwa terkait motif ini hanya boleh didengar orang dewasa. Nah, kalau seperti ini kan sudah mulai mengerucut teman-teman terkait motif. Jadi kalau tidak perselingkuhan, ya berarti pelecehan. Tetapi siapa yang melecehkan, siapa yang melakukan perselingkuhan, inilah yang perlu didalami. Karena sampai hari ini teman-teman belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait pelecehan seksual ataupun perselingkuhan. Siapa yang melecehkan, siapa yang dilecehkan, siapa yang selingkuh, dan siapa yang mengetahui terkait perselingkuhan, inilah yang perlu diselesaikan oleh pihak kepolisian. Karena bagaimanapun juga teman-teman, setiap kejahatan tentu ada motif, ada niat. Kenapa dia melakukan pembunuhan misalkan? Tentu ada alasannya. Kalau kemarin pihak Ferdy Sambo mengatakan karena ada perilaku, ada perbuatan dari Brigadir Joshua yang melukai harkat dan martabat keluarga dari Ferdy Sambo. Nah, Ferdy Sambo mengatakan seperti itu karena ada laporan teman-teman. Laporan dari Putri Chandrawati yang menceritakan terkait kejadian di Magelang kepada Ferdy Sambo. Padahal Ferdy Sambo tidak pernah mengetahui kejadian yang sebenarnya, hanya menerima laporan. Nah, kalau laporan itu benar, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau laporan itu salah, bagaimana? Karena Ferdy Sambo tidak meng-cross-check kepada Brigadir Joshua. Jadi hanya sepihak, menerima laporan sepihak, kemudian dimakan mentah-mentah dan melakukan eksekusi, melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Joshua. Nah, inilah teman-teman yang menjadi teka-teki terkait kasus atau kejadian peristiwa di Magelang. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah Magelang dari keluarga Ferdy Sambo itu. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.